Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, Dr. Yulia Santi adalah bukan sebatas seorang dokter, tapi juga pejuang duafa yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Beliau adalah sahabat, kakak, dan sekaligus teman bagi kami untuk para duafa, untuk para mualaf, dan para anak-anak jalanan yang lainnya. Saya mengenal beliau sudah beberapa tahun, dan alhamdulillah sangat luar biasa. Dan beliau juga adalah seorang dokter dan sekaligus seorang ibu yang selalu memberi masukan dan nasihat untuk para kami dan relawan. Sukses selalu Ibu Dr. Yulia Santi, sukses selalu klinik Dr. Yulia Santi Pratama, dan semoga Allah selalu limpahkan rahmatnya buat Ibu, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, Dr. Yulia Santi adalah dokter terbaik di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dr. Yulia Santi adalah dokter dan sekaligus tetangga saya sewaktu saya tinggal di perumahan Pesona Kerinci. Dr. Yulia Santi juga merawat ibu saya penderita diabetes. Selama Dr. Yulia Santi merawat ibu saya, Ibu Yulia Santi sangat baik hati dan sangat humble sekali. Ibu Yulia Santi merawat ibu saya dengan kasih sayang dan selalu mensupport ibu saya untuk bersemangat menghadapi penyakitnya. Dr. Yulia Santi sekarang membuka klinik di Pangkalan Kerinci, yaitu klinik Pratama, Dr. Yulia Santi. Semoga sukses selalu untuk klinik Dr. Yulia Santi, dan semoga Allah mengangkat semua penyakit yang ada di tubuh Dr. Yulia Santi dan kembali pulih seperti sedia kala, agar Dr. Yulia Santi bisa mengobati pasien-pasiennya dengan jari-jari manisnya. Sukses selalu Ibu, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Relawan, mengenal Dr. Yulia Santi. Beliau adalah salah satu dokter terbaik di Pangkalan Kerinci. Beliau selalu peduli oleh orang-orang yang tidak mampu. Beliau donatur terhebat. Setiap saya minta bantuan beliau, beliau selalu membantu. Setiap mengurusin pasien dampingan, begitu saya merujuk ke beliau, beliau selalu merespon dan menanggapi dengan sangat-sangat baik dan memberikan solusi yang terbaik. Selamat atas bukanya klinik Pratama Dr. Yulia Santi, semoga sukses selalu, dan harapan saya Dr. Yulia Santi selalu sehat, selalu dimurahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala macam hal-hal yang nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Kurniawan mengucapkan selamat atas dibukanya klinik Pratama Dr. Yulia Santi. Semoga klinik yang dibuka bermanfaat untuk umat. Selanjutnya, saya juga mendoakan agar Dr. Yulia Santi segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali datang ke Kerinci untuk melayani semua pasien yang ada di kliniknya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Selamat siang dan bertemu kembali di channel Fatriani VJ. Dan hari ini di edisi liburan kali ini saya akan mencoba untuk wawancara khusus saya dengan salah seorang yang luar biasa di mata saya dan luar biasa dengan orang-orang yang berbagi dengan saya, Fatriani. Dan tentunya orang tersebut adalah salah seorang juga dari sahabat berbagi saya. Yang jelas kita akan bicara tentang seputar dunia kesehatan. Ayo Bray, kita ikuti bersama-sama. Oke Bray, kembali lagi dan saya akan perkenalkan satu narasumber yang luar biasa pada edisi liburan hari ini. Kalian semua pengen jalan-jalan, pengen liburan, pengen refreshing, tapi jangan lupa jaga kesehatan. Dan saya akan bicara panjang tentang dunia kesehatan. Inilah sahabat berbagi saya, Ibu Dr. Yulia Santi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah. Jauh sehat. lebih sehat sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fresh ya Bray ya. Abang udah pernah punya perbandingan gitu ya. Kalau saya ngeliatin fresh loh Bu. Serius karena kangen sama Kerinci kali ya. Tentu Pelalawan. pastinya. Kangen ya. Kangen sama Kak Ipa. Terima kasih. Kangen sama Pasien tentunya. yang jelas ya. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat buat status di media sosial tentang Ibu Dr. Yulia Santi ini. Ternyata benar Bray, dari hasil komen yang masuk ternyata banyak yang merindukan tangan beliau. Wah, ini Masya tangan Allah. baca luar biasa ya. Kalau tangan artinya sentuhan tangan beliau dari dunia kesehatan. Tapi Ibu sendiri juga kita mohon doanya supaya diberikan kesehatan selalu ya Bu ya. Amin. Amin. Dan hari ini kita berada di klinik Pratama Dr. Yulia Santi. Kalau sudah dikatakan klinik Pratama, otomatis di sini adalah tempat Ibu menitipkan harapan. Iya. Karena di sini masih seputar, karena Ibu seorang dokter, praktisi kesehatan, otomatis masih seputar kesehatan. Nah, dari jalan lintas timur kita lihat, nah pemandangan atau klinik ini bakal bisa kita lihat langsung. Nah, sebenarnya banyak hal yang akan kita tanyakan nanti Ibu. Terutama adalah tentang klinik Pratama Dr. Yulia Santi. Sebenarnya histori atau sejarah sehingga dibangunnya klinik ini tuh apa Ibu? Terima kasih Kak Ipa yang sudah berkunjung ke klinik kami. Alhamdulillah pada hari ini di klinik kita dengan suasana yang cerah sekali di luar sana. Sangat cerah. Secerah hati kita berdua. Amin ya Allah ya. Yang sudah lama ingin bertemu, Iya. akhirnya baru pada saat ini Bisa. yang kedua kalinya kita bertemu ya. Kalau bicara histori cikal bakal dari belum masa klinik ini berdiri ya pada waktu bulan Desember yang tahun 2019 Ya. saya mengikuti training vaksinasi di Surabaya. Nah, di situ ada penambahan ilmu dan terbukalah inspirasi, penambahan wawasan, terbuka inspirasi kepada saya. Pada saat itu saya ingin sekali berbagi, memberikan suatu kemudahan kepada tamu-tamu Allah nantinya gitu, yang akan berkunjung ke Baitullah untuk bisa dipermudah supaya tidak jauh-jauh ke Pekanbaru dan dia bisa kita layani di klinik Pratama kami, di klinik Dr. Yulia Santi ini. Nah, apa itu pelatihan yang saya adakan di sana itu namanya pelatihan vaksinasi, meliputi vaksinasi meningitis untuk jemaah haji. Nah, ternyata KKP yang saat ini memfasilitasi untuk tamu-tamu Allah ini sudah sangat berat kerjanya Kak Ipan. Jadi sudah sangat berat sehingga dia membuka besar kepada masyarakat yang bisa untuk memfasilitasi
jemaah itu dan dipersilakan untuk membuat suatu klinik. Nah, untuk memfasilitasi vaksin yang akan kita berikan untuk para jemaah ini, kita harus membuat dulu wadahnya klinik. Jadi klinik itu bernama Klinik Pratama. Di dalam Klinik Pratama itu termasuklah di sana ada pelayanan untuk vaksinasi meningitis. Kalau orang awam bilang untuk mendapatkan kartu kuning. Oh, kartu kuning. Nah, supaya bisa berangkat. Baik. Berangkat umroh. Baik. Nah, kemudian Atau selain bertujuan mempermudah tamu Allah tadi, saya yakin pasti Ibu punya tujuan mulia di balik berdirinya Klinik Pratama Dr. Yulia Santi. Mungkin bisa Ibu sampaikan tujuan-tujuan lainnya. Iya, terima kasih Kak Ipat. Ya, tentunya tujuan setelah terbentuknya klinik ini, kami mempunyai tujuan agar nantinya bisa mendonasikan dana dari hasil klinik ini untuk sahabat-sahabat kami, di antaranya sahabat mu'alaf dan fakir miskin, duafa, sahabat-sahabat kami di pondok yatim, untuk bisa menerima sedikit apresiasi atau tanda kasih dari kami gitu. Baik, jadi ini memang suatu tujuan mulia sekali ya. Artinya dibangunnya klinik Pratama Dr. Yulia Santi ini mempermudah sebetulnya Bu ya. Kalau Ibu katakan tadi mempermudah untuk vaksinasi, tapi ini kan jenis pengobatannya bukan hanya itu kan gitu. Iya. Masih ada pengobatan-pengobatan lain yang Ibu tawarkan, atau ada program spesial dari klinik Pratama Dr. Yulia Santi ini? Ya, tadinya yang utama karena yang utama vaksinasi tadi. Yeah. Nah, karena kita sudah bernaung di Klinik Pratama, tentunya semua tindakan yang mencakup pelayanan kesehatan yang biasa ditangani di klinik-klinik Pratama lainnya juga kita bisa layani di sini. Seperti pengobatan pengobatan pada pasien dewasa, untuk tindakan antenatal care atau pemeriksaan kandungan pada ibu hamil, okay. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil ya, pemeriksaan kesehatan anak, orang dewasa, lansia. Tidak tertutup kemungkinan untuk semua kasus-kasus yang bisa ditangani oleh dokter umum. Baik, artinya jika tidak tertangani dari sini juga bisa dirujuk ya Bu ya? Ya, Nah, untuk kasus-kasus lanjutan kita mengikuti aturan dari Kemenkesnya, kita bisa merujuk ke rumah sakit. Yeah. Nah, dari Klinik Pratama ini kita membuat surat rujukan untuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Baik. Seperti ke rumah sakit tipe C dulu, atau ya seperti di sini rumah sakit Amelia misalnya, atau rumah sakit RSUD Selasi yang kita cintai. Baik. Rumah sakit Eparina. Baik. Gitu. Berarti ada memang tindak lanjutan ya Bu ya. Iya, Tapi kalau kita bicara tentang tindak lanjut dari kesehatan atau juga dari pasien ini, saya jadi ingin bertanya, karena setiap orang ke klinik ini kan pengen dapat kemudahan. Nah, di kliniknya Ibu ini, Dr. Yulia Santi ini, asuransi kesehatan apa aja kah yang bekerja sama? Bisa jadi ada sekarang kan BPJS bagi yang kurang mampu, kemudian Jamkes. Nah, ibu kira-kira mengambil nggak ini peluang-peluang begini untuk pasien-pasien Ibu? Ya, alhamdulillah pertanyaan ini juga sudah banyak ditanya sama pasien-pasien kita yang datang kemari. Ya, kami sekarang masih menjajaki untuk ke arah BPJS, kerjasama dengan BPJS. Sampai saat ini kita masih melayani pasien umum. Masih umum ya. Ya mudah-mudahan kedepannya ada ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan ya.
harapannya pasien datang kemari, kapan Bu untuk bisa terima BPJS kami, Iya. kapan? Ya saya welcome banget. Untuk saya pribadi aja, untuk kasus-kasus yang spesialisasi, kebetulan saya penyakit dalam, saya di sini jatuhnya saya numpang praktek di KIPAT. Oh, lupa praktek. Ah. Walaupun ini namanya Dr. Yulia Santi ya, Klinik Pratama Iya. Yulia Santi ya. Namanya aja. Namanya aja. Oh, pinjam. Iya. Paten. Jadi kalau izin operasionalnya ini hanya khusus untuk dokter umum. Oh, dokter umum. Dokter umum. Baik. Jadi kalau untuk kasus spesialisasi ini kan nanti dirujuk ya Iya. ke tingkat lanjutnya seperti rumah sakit tipe D atau C. Tapi kalau nanti mereka mau konsultasi ke penyakit dalam, saya juga numpang praktek di sini. Jam prakteknya sekitar di luar jam kerja di rumah sakit yang saya kerja setiap hari. Baik. Ya paling itu sekitar jam 17 sampai jam 20. Baik. Tapi bisa on call ya, Bu? Kalau di sini bisa on call ya. Ya, kalau di luar jam itu, di luar jam kerja saya sebagai pegawai negeri dan rumah sakit swasta di sini, Ya. saya di sini standby-nya jam 17 Oh, 17. sampai dengan 20, nggak on call lagi. Oh, nggak on call lagi. Standby di sini. Standby, oke. Jadi bagi yang ingin bertemu Dr. Yulia Santi, sebutnya tadi di jam 17 tadi ya, sampai malam bisa lah ya. Dan yang paling penting lagi Ibu, berapa, karena tadi kan bisa ya untuk masalah-masalah kesehatan pasien yang lain bisa untuk dirujuk ke sini, dengan catatan nanti kalau penyakitnya membutuhkan rawat jalan otomatis atau lanjutan itu dilanjutkan. Iya. Nah, untuk di klinik Pratama Yulia Santi, Dr. Yulia Santi ini berapa tenaga kesehatan? Kalau tenaga kesehatan di sini Mulai dokter, perawat atau lain-lainnya? ya kalau semuanya itu 13 orang. Oh, 13 orang. 13 Mungkin Ibu orang. bisa jelaskan berapa dokternya gitu, termasuk Ibu dokter juga gitu. Ya. Kalau dokternya yang standby kan dokter umum. Baik. Dokter umum itu ada 3 orang, shift pagi, Ya. siang, ya. Kita masih siang aja di KIPAT. Oh, ini Sampai dimulai dari jam berapa sih jam sebetulnya? jam 7 Jam 7 pagi. sampai jam 14, nanti jam 14 sampai jam 21. Baik. Shift siang 1 sebagai dokter tanggung jawab. Nanti ada perawat pagi, perawat siang, kita punya apoteker 1, ada asisten apoteker, ada bidan 1 untuk pemeriksaan ibu hamil dan ini ya bayinya. Terus perawat deh ya. Ya. Asisten apoteker ada analis kesehatan ya, untuk pemeriksaan labor kita juga bisa nih KIPAT ya. Terus tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan. Berarti lengkap ya sebetulnya. Admin ada juga. Admin juga. Jadi memang Admin lengkap ya. ada Jadi nggak ada yang juga. perlu dikhawatirkan bagi calon pasien yang akan Iya. dirujuk ke sini ya, Bu ya. Insya Allah semua kita standby di sini. Baik. Ibu sendiri sebagai dokter, karena di sini klinik Pratama sudah ini berpraktek di mana aja, Ibu? Oh ya. Selain menetap di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kalau saya kan spesialisnya penyakit dalam. Oh, penyakit dalam. Jadi saya sebagai pegawai negeri, saya pagi hari itu di RSUD Selasih. Ya. Ya. Terus nanti setelah pulang dari sana, saya melanjutkan lagi di Rumah Sakit Eparina, Pangkalan Kerinci. Lalu dari Rumah Sakit Eparina, saya standby di sini. Nah, untuk pasien-pasien yang membutuhkan bantuan konsultasi dengan saya, ya pada ketiga tempat itu Kak Ipa. Baik, berarti dengan boleh dikatakan keahlian atau bidang kedokteran yang Ibu punyai tentunya sangat bermanfaat bagi orang banyak. Tentunya nanti di sini orang juga bisa menemui Ibu. Pasti Ibu punya cita-cita mulia dengan klinik ini. Ibu bisa sebutkan, karena dari awal pendiriannya, meskipun Ibu katakan saya di sini numpang praktek Kak Ipa, tetapi Ibu pasti punya cita-cita mulia dengan berdirinya klinik Pratama. Jadi cita-citanya ya Iya. membangun klinik ini tuh kita pingin punya konsep tuh klinik kita lain daripada yang lain. Wah, Wow.
Suasananya pasien sakit nih yang mau kita layani. Jadi kami mau buat itu klinik ya, cikal bakalnya nih. Klinik ini klinik yang suasananya homey, suasananya yang nuansa rumah. Jadi pasien merasa dia bukan datang ke tempat sakit, tempat pelayanan orang sakit, dia merasa pulang ke rumahnya, seperti kita pulang ke rumah, mengadu ke emak, mengadu ke orang tua, ke bapak. Nah, seperti itu deh. Jadi pasiennya tidak masuk buka pintu, dia tidak merasa takut dengan ruangan yang putih semua. Jadi kita buat rumah suasana ya santai, homey. Dia bisa mau ambil minum di mana, ya kan. Terus tunggu panggilan, dia santai-santai duduk di sini sambil menikmati wifi yang kita sediakan. Terus selanjutnya ke depannya insya Allah kalau Allah merestui, meridoi gitu kan, ya kenapa tidak, kita harus punya impian, cita-cita tinggi, kita buka deh rumah sakit yang lebih besar lagi yang ya. lebih besar lagi. Baik. Di sini pembelajaran ya Bu ya. Ya, klinik hemodialisa, klinik cuci darah gitu sih impiannya kayak Pak. Setelah ini ada klinik cuci darah yang bisa bantu pasien-pasien kita dari jauh-jauh supaya tidak ke Pekanbaru, supaya tidak jauh perjalanannya ke kota untuk cuci darah yang mereka lakukan 2 kali seminggu untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, setelah itu mau bikin rumah sakit lagi, ayo impian boleh cita-cita setinggi langit. Boleh Bu. Jadi intinya impian dan keinginan cita-cita itu tentunya diperuntukkan untuk orang banyak ya Bu ya. Tapi kadang-kadang saya juga ketahui bersama juga Dr. Yulia Santi ini adalah sahabat berbagi saya, Bray. Jadi tidak melulu segala sesuatunya bersifat komersil. Saya yakin Ibu pada ujung yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa klinik ini keuntungannya juga akan berbagi dengan para mu'alaf, fakir miskin yang membutuhkan gitu kan. Ibu memang punya cita-cita untuk berbagi dengan sedemikian rupakah atau ingin membangun apa sebenarnya gitu loh. Saya melihat ujungnya Ibu punya cita-cita berbeda gitu. Ya betul sekali Kak Ipan. Ya kan, hasil dari klinik kami ya kami donasikan sebagiannya ke sahabat-sahabat kami, sahabat kita. Ya saat ini masih sahabat mualaf yang datang kemari itu kami tidak menarik sepeser pun untuk mereka datang berobat kemari, baik dari jasa dokter, obat-obatan. Nah, untuk kaum duafa atau teman anak yatim kita yang mau berobat sini, insya Allah ini kami gratiskan. Tak lain dan tak bukan, semuanya kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Semoga ini dapat menjadi ladang amal kami suami istri, ladang amal kami untuk akhirat kami. Baik, ini luar biasa, saya jadi terharu ya. Jadi kebawa gitu. Dan baik Ibu, kita sudah merangkum semua wawancara kita hari ini bahwa kita perkenalkan klinik Pratama Dr. Yulia Santi. Salah satu tujuan utama dibangun ini adalah mempermudah para tamu Allah untuk ke Baitullah dengan adanya vaksin yang biasanya kita ke KKP ya Bu ya. Biasanya betul. Di Pekanbaru saya juga terutama orang yang bolak-balik waktu itu ke KKP karena antara jadwal jam kerja dengan jadwal kerja sana sama bentrok. Jadi saya 2 kali bolak-balik ternyata sudah tutup ya. Dan pada akhirnya jika ini memang diridhoi Allah, di sini tempatnya rasanya se-Kabupaten Pelalawan bisa di sini ya, dan juga dari kabupaten sebelah juga bisa kan? Karena memang di Pekanbaru itu menampung 12 kabupaten kota. Oh, Masya Allah. Iya benar, 12 kabupaten, dan juga ada kabupaten-kabupaten lain juga yang menumpang tentunya di situ. Dan sekarang ini satu-satunya ya? Oh iya. Ya, jadi itu dia satu lupa saya sampaikan tadi ya di awal bahwa pada Desember itu saya tertarik untuk membangun ini juga karena di Riau masih ada pada saat itu menurut paparan dari instruktur kita pada saat itu di Riau baru membuka 2 klinik yang membantu kerja dari KKP. Nah,
Dengan adanya itu juga kita jadi interest untuk membangun klinik ini, Kak Ipat. Ya. Jadi sampai saat ini Seriau memang di Pekanbaru itu udah ada 2 lagi, jadi udah ada 4 di Pekanbaru, tambah kita 1, jadi kita yang kelima. Kita yang kelima. Tapi kita yang di kabupaten. Iya, Baik. alhamdulillah. Dan sudah dirangkum semuanya, mungkin sudah bisa, ini karena corona ya Bu ya. Iya. Mungkin tanpa corona sudah bisa dimulai ya Bu? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah dapat kunjungan dari dinas KKP tersebut, Ya. visitasi klinik kita sudah memenuhi syarat untuk operasional. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. kita sudah dapat suratnya per Agustus, kita bisa melayani, dan kita bekerja sama dengan KKP itu per 1 tahun. Jadi nanti gitu. 1 tahun ke depan Perpanjang kita lagi. perpanjang lagi, dilihat dari kualitas mutu, Baik. sesuai dengan Standar kesehatan. standar kesehatannya. Mm. Limbah-limbah juga kita Diperhatikan. Betul. Limbah-limbah kita, limbah-limbah jarum suntik yang kita pergunakan, kita buang kemana. Baik. Limbah-limbah infeksius, non infeksius kita buang kemana, Baik. itu diperhatikan. Kita juga sudah buat kerjasama dengan transporter dari limbah itu, Kak Ipat. Baik. Tempat-tempat limbah juga kita sediakan, mana limbah yang infeksius dan non infeksius. Jarum suntik itu udah kita siapkan semua, jadi kita udah ready tempat, sarana prasarananya, vaksinnya, tempat penyimpanan vaksinnya juga sesuai dengan standar dari WHO dan standar KKP, cold chain namanya, Kak Ipan. Jadi itu kita udah siap semua, sehingga kita mendapat surat dari KKP, kita bisa mulai operasional dari bulan Agustus ini. Baik. Terima kasih Bu. Dan terakhir yang mau Fadran ditanyakan adalah harapan Ibu ke depannya, masa depan dari klinik Pratama Dr. Yulia Santi. Harapannya ya klinik ini bisa menolong pada pasien-pasien kita yang ingin membutuhkan pelayanan kesehatan, ya baik itu umum ataupun bekerja sama dengan asuransi kesehatan. Terus ya bisa berkembang lagi, berjaya, berjaya ke depannya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sukses terus-terusnya dengan Ya. kliniknya, dan juga tentunya terus kompak dengan seluruh tenaga kesehatan. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dan oke Bray, demikian wawancara khusus kami dengan Dr. Yulia Santi, dan tentunya langsung kami laporkan dari klinik Pratama Dr. Yulia Santi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.